Saya pulau kasih menjadi, dia pulau memperagakan pulau yang menjadi orang beliau. Aku tetap kasih tentang di sini. Ada di sini. Ada itu dia dengan setiap arti dalam itu konteks. Wahabi, musuh bebuyutan NU yang namanya Wahabi. Sudah dengar Wahabi kan? Wahabi. Ternyata yang katanya murni untuk menegakkan khilafah Islamiyah tidak didirikan murni Islam. Ini saya bawa kitab. Cek jenengan percaya. Nususul Islamiyah fi raddi ala madhabil Wahabiyah. Ini yang ngarang Kiai Haji Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Al-Maskumambang. Kita kenal dengan nama Kiai Faqih Maskumambang. Koncone Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sekaligus beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ini karangan Kiai Faqih Maskumambang. Saya yakin Ustadz Abdul Syukur gak duwe kitab iki. Yakin aku, masih sepuh. Terus Rois Surya gak duwe kitab iki. Kitab ini kata pengantarnya Fadilatul Kiai Haji Maimun Zubair dan Syekh Dr. Salim Ulwan Al-Hasani. Kemudian dirangkum oleh Kiai Haji Abdul Aziz. Memang Abdul Aziz mulai biyen ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kitab ini inisiasinya dari Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Jadi kan ngerti Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan niku Pak, niku gurune Ki Holil Bangkalan. Syekhona Holil Bangkalan, ke Syekh Nawawi Banten, terus yang macam-macam di Indonesia itu. Yang dari Balikpapan, yang dari Jawa Tengah, kiai-kiai zaman dulu seangkatan Syekhona Muhammad Khalil itu belajarnya ke Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu santrinya Muhammad yang ngarang I'anatul Thalib Sato. Muhammad bin Abi Bakar Sato itu punya saudaranya namanya Umar Sato. Umar bin Abu Bakar Sato. Umar bin Abu Bakar Sato itu yang menginisiasi pondok-pondok pesantren di Jawa Madura. Cek ono muhafadzah kitab. Tapi kitab sing cilik-cilik. Aqidatul Awam diapalkan, Awamil diapalkan, Imriti diapalkan, Kailani, terus Alfiyah diapalkan. Itu ajaran Syekh Umar Sato. Punya saudara Syekh Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato punya murid Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini guru nih Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten, terus macam-macam. Nah kemudian beliau tidak punya menjadi gurunya Syekhona Khalil saat Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahbah, Kiai Bisri, termasuk Kiai Faqih Maskumambang mondok ke Mekah. Beliau yang ngaji sama ini, sama Syekh Zaini Dahlan. Umpame Ustaz Jasuli niki mondok teng pondok A. Ternyata Tad Jasuli setelah mondok punya santri. Nah santri ini Tad Jasuli ini diarahkan untuk mondok sama Kiai A niki. Jadi Kiai A niki tidak cuma guru Tad Jasuli, sekaligus guru muridnya, ngoten lho Pak. Tidak hanya guru Syekhona Khalil, tapi sekaligus guru Kiai Hasyim Asy'ari, sekaligus guru Kiai Haji Faqih Maskumambang. Lah beliau ini menulis kitab halaman 11, halaman 12. Saya lancat-lancat, soalnya kula ngajar teng mriki kan namung saiki. Kecuali ada perjanjian lanjutkan, urutkan, dilanjut. Tapi karena mek sakniki tok, koyo ekak diundang maneh.
Di kula lompat-lompat. Halaman 12. Menurut Syekh Zaini Dahlan, nopo pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, amma syaikhuhum, adapun guru mereka Muhammad bin Abdul Wahhab, faqad takharraja, sungguh telah keluar ala yadi jasus Mustakmirat al-Britania, telah keluar diajar oleh mata-mata dari Inggris yang bernama Jeffrey Harper. Gurune Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu jenenge Syekh Jeffrey Harper, orang Inggris. Sopo sing ngomong? Syekh Zaini Dahlan. Nek Aziz Masrib sing ngomong jenengan oleh gak percaya. Tapi nek Syekh Zaini Dahlan sing dawuh gak percaya, walah. Hati-hati. Lah beliau punya murid Syekh Khalil, punya murid lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini wanti-wanti. Kalau di pelajaran PKPNU ada kawan, ada lawan. Mana kawan, mana lawan. Untuk mengetahui mana teman kita, mana kawan kita, ketahui dulu siapa lawan kita. Tidak terlalu jauh saya membahas bagaimana NU didirikan. Cukup jenengan paham opo NU berdiri. Karena opo ono iki. Bahayane nopo? Bahayane Wahabi. Waqafa Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan telah mengetahui waqafa itu tidak berarti cuma berdiam. Waqafa mandek enggak, juga mengetahui. Kadang waqafa juga berarti berdiri. Waqafa Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ala syai'in min jara'imihim faqala. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengetahui tentang bahayanya Wahabi. Faqala, kemudian Syekh Zaini Dahlan dawuh, walamma dakhalut Taif, ketika orang-orang Wahabi itu masuk ke Taif, Pak, qatalun nas, mereka membunuh manusia. Qatlan aman, dengan pembunuhan yang menyeluruh, dipateni kabeh ketika masuk ke Taif. Wastau'ibul kabira was-shaghir, mereka membantai orang tua dan anak-anak. Gak pandang bulu. Wal ma'mur wal amir, mereka membantai penguasa dan rakyat. Gak pandang bulu. Wasyarif wal wadi, mereka membantai tokoh rakyat biasa. Orang mulia atau orang marginal dipateni kabeh. Wasaru yadbahuna ala sadrihum aktif larodi, hingga dahulu Syekh Zaini Dahlan, mereka itu membunuh bayi yang sedang menyusu ke ibunya. Bayi tepai nentek dipateni. Ini menurut Syekh Zaini Dahlan. Wasaru yas'atuna al-buyut yakhrujuna min tuwari fiha, kemudian mereka masuk ke rumah-rumah, kemudian mengeluarkan yang ada di rumah. Dikeluarkan kabeh, masuk nang omah, dikeluarkan, masuk nang omah. Kemudian fayaqtuluhum, ketika dikumpulkan, dikeluarkan dari rumah, dipateni kabeh. Wahabi. Kemudian fawajadu jama'atan yatadarrasuna al-Qur'an. Fawajadu, mereka menemukan jama'atan, suatu jamaah yatadarrasuna al-Qur'an, sedang belajar membaca Al-Qur'an. Umpama Kang Rauf ngajar ngaji, iki masuk nama Kang Rauf tepak ono santri-santri belajar ngaji Qur'an. Apa yang mereka lakukan? Faqataluhum, mereka membunuh semua, an akhirihim, sampai yang terakhir dipateni kabeh. Menurut Syekh Zaini dan bukan menurut saya. Hatta abadu min buyutil jami'ah, hatta abadu man fil buyuti jami'an, sampai tidak tersisa satupun di rumah itu semuanya. Tsumma kharaju ilal hawanib, kemudian mereka masuk keluar ke toko-toko, wal masajid, dan masjid, wa qatalu man fiha, dan mereka membunuh yang ditemui mereka. Jadi sampeyan jangan kaget kalau sekarang ada orang-orang yang mengatakan
pokok gak melok madhabku halal darai, sehingga banyak terjadi bom bunuh diri. Bukan madhab saya berarti kamu kafir, bukan ikut manhaj saya berarti kamu halal darahnya, halal hartanya dipateni. Mereka beranggapan mateni wong sing gak podo iku adalah suatu jihad, sehingga muncul jihadis, muncul tabdik, muncul takfir, kemudian jihadis. Awalnya membid'ahkan, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, orang dalili. Kemudian setelah dibilang bid'ah, takfir, mereka mengkafirkan. Sing tahlilan kafir, sing maulid nabi kafir, sing ziarah kubur kafir. Kemudian setelah kafir, jihadis, mereka membunuh sing tahlilan, mereka membunuh sing maulid nabi, mereka membunuh pokok sing podo be pemahaman mereka membunuh. Jangan heran kalau itu terjadi di Indonesia sekarang. Sudah pernah dengar kabar ini? Bahwa ada bom bunuh diri yang mati kudu wong Kristen tok, sing mati ono dulur Islami, dan mereka mengatakan itu jihad. Ada yang ngebom kantor polisi, padahal kantor polisi Kapolres niku Islam. Ada yang membunuh hakim, padahal hakimi Islam. Mereka merasa tidak berdosa karena itu ajaran mereka. Dan itu sekarang ada di tengah-tengah kita. Hati-hati. Kemudian wa minal mafasidi, dari sebagian yang merusak dari mereka, annati hasolat min dirasati ilmil wahabiyah. Gara-gara merusak itu gara-gara dihasilkan dari belajar ilmu Wahabi. Nopo anna syabban, ada seorang pemuda minal Habsyah, dari Habasyah, ono wong lanang sino pemuda dari negeri Habsyah. Zahaba ila Hijaz. Pemuda ini belajar di Hijaz, Arab sekarang, Saudi Arabia. Fasakana al-Madinah wa dakhala madrasatahum allati yuqalu lahal Jami'ah Islamiyah. Kemudian pemuda ini tinggal di situ di Hijaz dan dia belajar di pelajaran di pondok Wahabi itu yang katanya itu dirasah Islamiyah. Cari ini pelajaran Islam. Maka tahun sasanawat, dia tinggal di situ selama 5 tahun. Kemudian ta'allama fiha aqidatahum, mereka belajar akidahnya Wahabi. Annalladzi yaqulu ya Muhammad kafirun, yang diajarkan diantaranya nek ono wong ngomong ya Muhammad diarani kafir. Jenengan kan tiap malam Jumat ya Muhammad diarani kafir. Ya Habibi ya Muhammad, kafir. Itu ajaran mereka. Jangan heran kalau mereka membid'ahkan maulid, karena memang ajaran mereka yang memanggil-manggil nama Muhammad diunui kafir. Dia bilang Muhammad sama-sama manusia. Jangan terlalu banyak memuji Muhammad, itu hulu. Ora usah makan dulkiyah, ora usah tibaat, tidak ada di ajaran Islam. Mereka menganggap yang memanggil-manggil nama Kanjeng Nabi Muhammad kafir. Wa anna alladhi yaqulu ya Rasulullah kafirun, dan orang-orang yang memanggil ya Rasulullah isfa' lana fi hajatina indallah diarani kafir. Wa anna alladhi yadhhabu ila quburil masyayikh litabarruk kafirun, dan orang-orang yang datang ke kuburan nang Wali Songo, nang Ki Ageng Gripik, nang Ampel, nang Tebuireng, orang yang ziarah ditabarruk pada masyayikh diarani kafir. Maka jangan heran mereka mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Memang ajarannya seperti itu. Kemudian faraji'a ila ahli